Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Orang-orang tidak perlu bertanya apakah kita beragama Kristen. Luangkanlah waktu sekitar 5-10 menit bersama, mereka akan sadar. Mari kita bahas tentang bagaimana hidup kudus dalam dunia yang penuh dosa. Perbedaan antara orang percaya dengan orang dunia semakin tipis. Amin. Yang saya maksud adalah hanya karena seseorang menempelkan sesuatu di mobilnya, itu bukan berarti mereka menghidupi kekristenan dengan benar. Atau mereka tidak berkompromi dengan dosa setiap harinya. Dan saya percaya bahwa kalau kita menempelkan tempelan di mobil kita dan memakai kalung salib di leher, membawa Alkitab, dan melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita orang Kristen, lebih baik tidak sama sekali. Kita hanya perlu menghidupi firman. Dan hal ini sangat mengkhawatirkan sekali. Firman berkata pada akhir zaman yang saya juga tidak tahu pasti berapa lama lagi sebelum Yesus kembali, tetapi yang pasti adalah tanda-tanda itu mulai tergenapi hari-hari ini. Maka kita harus sadar jika Tuhan menetapkan kita hidup di waktu sekarang ini. Sekarang dengarkan. Bukan karena kebetulan kalau saudara lahir di waktu dan di dunia ini. Saudara ada di sini saat ini karena kehendak Tuhan. Dan saudara ditempatkan di zaman ini saat ini karena saudara mempunyai tugas khusus dari Tuhan. Bukan karena kita semua yang ada di sini, tetapi mereka yang membutuhkan bantuan berada di luar sana, di mana saudara berada sehari-hari. Maka kami akan mempersiapkan saudara untuk mempersiapkan melayani di luar sana. Biar saya ulangi. Pelayanan ini ada untuk mempersiapkan saudara agar saudara siap menghidupi firman di luar sana. Dan jangan hanya datang ke gereja dan mengagumi pendeta saudara. Saudara harus mendapatkan sesuatu yang berguna dan pastikan saudara sudah siap untuk menyebarkan Injil yang saudara dapat di luar sana. Amin. Matius 24 menjelaskan tentang akhir zaman dan salah satunya menjelaskan tentang tipuan yang semakin nyata. Bahkan firman ini berkata kalau Tuhan tidak mempercepat hari kedatangannya, manusia akan dilenyapkan oleh kejahatan dan tipuan dunia. Apakah saudara berdoa, walaupun doa rutin setiap harinya, agar Tuhan melindungi saudara dari tipuan, agar saudara tidak tertipu? Sudah lakukan itu? Kalau belum, maka saya menyarankan saudara melakukannya. Merasa bahwa saudara tidak bisa ditipu adalah tipuan. Amin. Akan saya perjelas dengan beberapa cerita untuk saudara, agar saudara mengerti. Saya kenal seseorang yang istrinya ingin menceraikannya dan ia kenal laki-laki yang ingin bercerai dan lelaki ini memiliki apartemen yang dia sewa, tapi dia tidak mau menyimpannya karena walaupun dia masih menikah, dia tinggal bersama pacarnya, maka dia mau menyewakannya lagi. Saudara tertawa padahal ini belum apa-apa.
Maka ia menyarankan teman saya, saya lanjutkan, dia menyarankan teman saya untuk puasa 1 hari seminggu untuk mendapatkan buah roh. Kamu tidak mengerti. Dia sudah menikah dan tinggal dengan pacarnya, dan dia menyarankan untuk berpuasa 1 hari seminggu untuk buah roh. Saya seperti, kamu sudah gila? Tuhan menginginkan ketaatan, bukan pengorbanan. Amin. Saya rasa ada banyak orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan, tetapi mereka malah melakukan hal religius lain. Karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan suruh untuk mereka lakukan. Saudara bisa lihat di kitab Yesaya 58. Mereka berkata, untuk apa kita berpuasa? Kalau engkau tidak peduli dan tidak menganggapnya. Lalu Tuhan kembali berkata, kamu hanya melakukan yang kamu kehendaki. Kamu tidak menghormati sesama, kalian berselisih dan menuntut, dan kalian menganiaya satu sama lain. Yang Tuhan maksud adalah puasa jadi tidak berguna kalau sikap hati kita salah. Tapi ini bukan untuk saudara, ini hanya untuk temanmu yang menyedihkan dan membutuhkan. Bukan saudara. Tapi siapa tahu saudara tergoda. Saya ingin kesungguhan dari kita malam ini, karena ada gaya tarik dari dunia, gaya tarik untuk orang-orang berkompromi. Area yang buram. Orang-orang tidak perlu bertanya apakah kita beragama Kristen. Luangkanlah waktu sekitar 5-10 menit bersama, mereka akan sadar. Dan bukan karena kita mengkhotbahkan mereka, dan bukan karena kita memakai kalung salib, atau bukan karena stiker di mobil kita, tapi karena ada sesuatu di diri kita di mana Roh Kudus dan Yesus hidup di dalam kita dan terpancar dari tingkah laku kita. Tidak ada yang lebih penting dari tingkah laku kita. Tidak penting seberapa sering saudara bergereja. Tidak penting seberapa sering saudara berpuasa. Tidak penting seberapa banyak ayat yang saudara baca. Ayo, saya sudah menggunakan Alkitab ini bertahun-tahun dan sudah banyak sekali tandanya. Banyak sekali simbol dan warna pada Alkitab saya, dan oh Tuhan, kita kadang melihat kembali dan berpikir kita sangat rohani. Atau kadang pendeta berkata buka ayat ini dan ayat itu sudah bertanda. Ayo saudara sadar bahwa kita ingin dilihat kudus. Dan kita sengaja menyodorkan ke orang di sebelah. Agar mereka berpikir kita mengerti. Saudara tahu kita tidak akan mengerti sebelum melakukannya. Kita tidak tahu apa-apa sebelum melakukannya. Saya ingin bertanya, bukan apa kita melakukannya di depan teman kita di gereja hari Minggu? Pertanyaan itu sudah sangat basi. Pertanyaannya, apakah kita melakukannya saat kita sendiri? Ayo.
Lihat, saya belajar bahwa Tuhan melihat semua yang saya lakukan. Dan yang terpenting adalah saya berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya memiliki reputasi yang baik di mata Tuhan. Dan reputasi saya di mata Tuhan lebih penting daripada di mata manusia. Lihat, kita dengan mudah melakukan hal dengan baik jika orang yang tepat sedang memperhatikan kita. Tetapi, bagaimana sikap kita saat kita sendiri? Bagaimana? Kalau begitu, cerita lain. Seorang wanita menghubungi kantor kami. Ini sudah setahun yang lalu. Halus. Suaranya halus seperti gadis kecil. Mungkin dia baru masuk Kristen. Dan saya berharap dia belum Kristen. Karena kalau sudah, ini sangat buruk. Dan saya harap dia tidak pernah ke gereja. Karena kalau sudah, gereja itu adalah gereja yang salah. Dia bilang, teman saya yang Kristen melakukan sesuatu yang salah, mereka melanggar hukum. Tapi mereka sangat diberkati. Lalu mereka bilang penyertaan Tuhan bersama mereka. Mengatakan yang sebenarnya. Apakah benar? Dia ingin kita menjelaskan kepadanya. Saya berpikir, mengapa dia harus menelepon kita? Seperti yang saya bilang, saya yakin dia adalah jemaat baru dan belum pernah bergereja. Tapi saudara tahu, kalau mereka tidak mendapatkan ini dari gereja, dari mana mereka mendapatkannya? Tidak mungkin dari televisi. Tidak mungkin dari internet, tidak mungkin dari berita, tidak bisa dipastikan mereka akan mendapatkannya dari seorang Kristen. Dan saya ingin mengingatkan saudara bahwa Tuhan menyayangimu dan Ia ingin memberkati saudara. Paulus mengingatkan Timotius untuk mendorong, menyemangati, mengingatkan, dan berbalik dengan ajarannya. Bukan hanya menyemangati, tapi juga mengingatkan dan berbalik. Jadi, saya datang malam ini dan bercerita hal yang lucu. Saya punya banyak cerita lucu. Saya bisa menceritakan hal lucu sampai semua tertawa, tapi saya mengerti bahwa Tuhan ingin saya menyampaikan ini pada saudara, karena saya ingin menjauhkan saudara dari masalah yang akan datang, dan masalah datang. Iblis membutuhkan banyak waktu untuk menipu Hawa. Jadi saya pikir, setelah sekian lama iblis bekerja, tipuan macam apa yang muncul hari-hari ini? Iblis sedang mengawasi dunia ini. Wahyu 12:9 berkata, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat. Jadi, iblis ada di sini. Tapi kita memiliki otoritas atasnya. Tapi tidak ada gunanya mencoba mengusir iblis ketika mengerjakan tanggung jawab pun saudara tidak mau. Kalau saudara belum bisa mengurus diri sendiri, dan hidup saudara di rumah masih berantakan, ekonomi saudara berantakan, mobil saudara tak terurus, semuanya berantakan.
Semua mulai dari rumah, mulai dari hal-hal yang kecil, berkomunikasi dengan orang di rumah. Tidak layak saya ada di sini kalau rumah tangga saya berantakan. Bisa saja, tapi tidak ada nilainya. Penipuan berarti mempercayai kebohongan. Kalau saudara lihat dalam kamus Yunani, artinya licik, tipuan, memperdayakan, yang memberikan hasil palsu dari penampilan, kalimat, atau pengaruh. Itu palsu, memikat, dan menjerat, menjauhkan dari jalan yang benar. Seperti kita percaya yang jahat itu baik dan sebaliknya, benar itu salah dan sebaliknya. Dan kita alami hal itu di dunia ini. Amin. Kita bahkan tidak suka menyebut dosa sebagai dosa. Kita menyebutnya masalah kita, kesalahan kita, kecanduan kita, keterikatan kita, kelemahan kita, bahkan kadang penyakit kita. Kita tidak menyebutnya dosa. Tapi menurut Tuhan itu dosa. Saudara tahu dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Berzinah itu bukan tanpa sengaja. Ini bukanlah seperti kita sedang berjalan tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Itu artinya pasti ada hal yang membuat kita tergoda untuk menuju lubang itu. Dimulai dari hal kecil. Dan orang yang bijak, mereka yang berdoa, Tuhan jauhkanlah aku dari kejahatan. Saudara pasti sadar ketika iblis ingin memulai kejahatannya. Teman baik Dave berkunjung ke gereja kami. Waktu itu kita berbincang di belakang gereja. Dia bilang, saya berharap istri saya secantik kamu. Saya langsung memberitahu Dave tentang hal ini. Dan kalau hal ini terjadi lagi padaku, Dave akan berbicara dengannya. Karena itulah awal mulanya. Seperti yang saya katakan, ini bukan untuk saudara. Jadi jangan marah kepada saya, ini bukan untuk saudara. Yesaya 5:20, celakalah mereka yang menyebut kesalahan itu baik, kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan jadi terang-terang jadi gelap. Yang mengubah pahit jadi manis-manis jadi pahit. Saya tidak terlalu mengerti arti duka, tapi saya tidak mau berurusan dengan itu. Lingkungan kita sudah lupa akan ketulusan. Saudara bisa bertanya kepada orang-orang muda, apa arti dari integritas? Apa maknanya? Mereka tidak tahu. Mereka tidak memahami artinya. Makna dari kata itu adalah melakukan apa yang dikatakan dan sebaliknya, artinya saudara jujur. Berapa banyak yang senang jika tukang reparasi saudara tepat waktu? Saudara mengerti yang saya bicarakan. Saudara pulang cepat dari kantor untuk janji itu. Jadwalnya jam 1 siang. Tapi dia tidak datang, tidak ada kabar. Oh, maaf karena saya sedang sibuk. Hal seperti itu seringkali terjadi. Kita ada di titik di mana kita susah untuk mempercayai perkataan orang lain. Tapi dengar, kita harus menjadi contoh. Itu maksud saya, kita punya tugas khusus. Malam ini saya mengundang saudara untuk melayani. Untuk melayani sepenuh waktu. Dan saya ingin saudara keluar sana untuk menjadi terang dan garam dunia. Garam berarti saudara memberikan rasa di hidup saudara. Rasa yang orang lain inginkan. Saya ingin seperti itu.
Saya ingin memiliki apa yang dia miliki. Kalau saudara berjanji untuk menelepon teman, lakukanlah. Saya akan beri kabar dan kita makan bersama. Saudara bahkan tidak niat, saudara bahkan tidak ingin berjumpa. Hanya hal yang tidak berarti. Oh, nanti kita berbincang lagi. Saya datang ke sini setahun sekali, jadi saya bisa mengatakan yang saya suka. Tahukah saudara bahwa banyak jemaat yang kecewa dengan sesamanya? Sangatlah banyak. Mungkin saudara sedang marah dengan rekan saudara. Namun kita sadar tentang firman mengenai pengampunan. Pengampunan menyimpan kesalahan adalah pintu terbesar untuk iblis yang terbuka lebar. Iblis menggunakannya untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Kita harus bisa mengampuni dan tidak menjadi lemah karena terlalu sensitif. Karena banyak yang jatuh karena itu. Yang kamu katakan tidak sepenuhnya benar, itu menyinggung perasaanku. Tapi firman berkata jangan mudah tersinggung. Itu bukan sekedar kamu menyinggung perasaanku. Firman-Nya berkata jangan mudah tersinggung. Hanya karena seseorang menyinggung saudara bukan berarti saudara harus bereaksi. Amin. Oh, saudara sangat mudah mengampuni sampai iblis kesal sehingga iblis tidak menggoda saudara. Tuhan panjang sabar dan penyayang. Dengan sabar Ia menuntun kita keluar dari dosa menuju kepada kekudusannya. Tapi ada waktunya di mana Tuhan tidak lagi memberikan kesempatan bagi dosa di dunia. Dan Ia akan mengatasinya. Dan kita harus memastikan untuk berada di sisi yang benar. Di mana kita melawan godaan dan menjadi contoh. Saudara tahu, saudara bisa menyebarkan firman itu tanpa berbicara. Dan saudara tidak perlu merasa aneh seperti saudara hidup di planet khusus orang Kristen. Saudara tidak perlu menjadi ekstra Kristen, saudara hidup normal tanpa menjadi sama dengan dunia. Saudara bisa berteman dengan orang di luar Kristen. Kita tidak bisa menjauhi yang bukan Kristen, karena nanti tidak ada yang bisa kita selamatkan. Tapi saudara harus dapat memberi pengaruh yang benar tanpa mereka mempengaruhi saudara.